Hai, Assalamualaikum. Bertemu dengan saya lagi di ruang matematika MGMP Matematika Kota Semarang. Yang pasti kita akan belajar matematika. Sebelumnya di edisi yang lalu sudah kita janjikan bahwa kita akan melanjutkan pembahasan materi pola bilangan dengan subtopik mengeneralisasi pola barisan bilangan, dan sudah kita berikan contoh dua kasus. Yang pertama barisan bilangan genap, yang kedua barisan bilangan ganjil. Sudah kita generalisasi menjadi bentuk umum atau rumus untuk menentukan nilai suku ke N dari barisan-barisan kemarin. Untuk lebih mempertajam daya analisis kita, kreativitas kita akan coba untuk sajikan lagi sebuah barisan yang mungkin relatif lebih membutuhkan daya analisis yang relatif tinggi dibandingkan sebelumnya, karena tidak sesederhana yang sebelumnya. Anda penasaran? Tertarik? Oke, ikuti. Mari kita mulai. Untuk kali ini, contoh kasus 3, tentukan nilai suku ke-20 dan rumus suku ke N atau UN dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Seperti biasa, kita nyatakan dalam bentuk persamaan suku. Ya. Sudah kita nyatakan dari U1 sampai U5 masing-masing nilainya 1, 2, 4, 8, dan 16. Kita harus mencari hubungan antara setiap nilai dengan indeks dari sukunya. Nah, hubungan itu bisa dinyatakan sebagai bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, atau yang lainnya seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Nah, kali ini kita nyatakan sebagai bentuk penjumlahan untuk mendapatkan pola yang konsisten tampaknya tidak mungkin. Pengurangan pun sama, tidak mungkin. Perkalian rasanya juga kita tidak mendapatkan pola yang konsisten. Sekarang coba kita amati ya, ada bilangan yang istimewa dari suku kedua sampai suku kelima. 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, dan 16 ini ada benang merah antara satu dengan yang lain. Nah, coba kita lihat dengan faktorisasi prima. 1 tidak punya faktor prima. 2 punya faktor prima 2. 4 punya faktor prima 2 berulang 2 kali. 8 punya faktor prima 2 berulang 3 kali. Dan 16 punya faktor prima 2 berulang 4 kali. Nah, dengan demikian ada hubungan antara nilai suku yang satu dengan suku yang lain, yang masing-masing dibentuk oleh faktor prima 2. Nah, kalau kita mengingat waktu di SD dan juga di kelas 7 menyatakan suatu bilangan dalam bentuk faktorisasi prima, kita mulai dari bawah yaitu suku kelima. Suku kelima 16. 16 di sini faktorisasi primanya menghasilkan 2 sebanyak 4 buah. Maka 16 atau U5 kita nyatakan sebagai
2 pangkat 4. 8. Faktorisasi primanya 2 berulang sebanyak 3 kali. Maka kita tulis U4 sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya 4. Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2. Bagaimana dengan U2? Di sini faktorisasi primanya hanya 2. Ya kita tulis 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 itu 2. Terus bagaimana dengan 1 yang dia tidak punya faktorisasi prima? Nah, kita lihat pola pangkat di sini. Suku kelima pangkatnya 4. Suku keempat pangkatnya 3. Suku ketiga pangkatnya 2. Suku kedua pangkatnya 1. Ternyata ini dari satu suku mundur setiap satu suku ke belakang pangkatnya berkurang 1. Maka U1 bisa kita nyatakan sebagai bentuk faktorisasi prima pangkat 0. Ingat, di kelas 7 ketika membicarakan bilangan berpangkat, bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya selalu sama dengan 1. Dengan catatan bilangan itu bukan 0. Ya, bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Maka 1 ini kita nyatakan sebagai 2 pangkat 0. Kenapa milih 2? Karena yang lain bilangan pokoknya menggunakan bilangan pokok 2 supaya polanya sama atau identik. Nah, sekarang sudah mulai tampak hubungan antara indeks dari masing-masing suku dengan bilangan yang menyatakan nilai dari masing-masing suku setelah dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat suatu bilangan. Maka untuk mendapatkan pola yang nanti mudah untuk kita generalisasi menjadi bentuk umum, tugas kita adalah mengubah bilangan pangkat ini menjadi satu bentuk operasi yang konsisten. Kembali perhatikan hubungan antara nilai yang sudah dinyatakan dalam bentuk pangkat dengan indeksnya. U1 dia berindeks 1 sama dengan 2 pangkat 0. U2 berindeks 2 sama dengan 2 pangkat 1. U3 dengan indeks 3 sama dengan 2 pangkat 2. U4 sama dengan 2 pangkat 3 dan U5 2 pangkat 4. Ternyata polanya setiap suku merupakan bentuk bilangan berpangkat dengan basis tetap. Basis itu bilangan pokok tetap yaitu 2. Sedangkan pangkatnya itu bergerak dari 0, 1, 2, 3, 4. Kita lihat hubungannya dengan indeks 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata pangkat dari bilangan berpangkat itu nilainya 1 kurangnya dari indeks. 0, 1 kurangnya dari 1. 1 kurangnya dari 2. 2, 1 kurangnya dari 3. 3, 1 kurangnya dari 4. 4, 1 kurangnya dari 5. Jadi pangkatnya selalu bernilai 1 kurangnya dari bilangan indeks masing-masing. Nah, sehingga bisa kita tulis U1 kita tulis sebagai 2 dipangkat 1 dikurangi 1. U2 kita tulis 2 pangkat 2 dikurangi 1. Ingat bilangan indeks dikurangi 1. U3 kita tulis 2 pangkat 3 dikurangi 1. U4 2 pangkat 4 dikurangi 1. Dan U5 2 pangkat 5 dikurangi 1. Nah, semua suku sudah kita nyatakan sebagai bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau bilangan basis 2, sedangkan pangkat masing-masing adalah indeks masing-masing dikurangi 1. Dari sini, maka kita bisa
menentukan berapa nilai dari suku yang ke-20. Suku yang ke-20 berarti U20 sama dengan 2 pangkat titik-titik. Siapa titik-titik itu? Titik-titik itu adalah bilangan yang nilainya 1 kurangnya dari indeks, yaitu 20. Siapa bilangan yang 1 kurangnya dari 20? 19. Ya, 2 pangkat 19. Kalau dihitung hasilnya 524.288. Untuk yang bagian terakhir yaitu mengeneralisasi pola keteraturan dari setiap suku barisan bilangan ini menjadi rumus umum untuk suku ke N. Untuk suku ke N ya kita nyatakan sebagai UN. UN sama dengan 2 pangkat sesuatu. Tadi sudah kita dapatkan pola sesuatu sebagai pangkat itu nilainya selalu 1 kurangnya dari indeks. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar terkait seperti ini. Nah, indeksnya N, 1 kurangnya dari N, nah, 1 kurangnya dari N. Kalau kita melihat pola ini, selalu bilangan indeks dikurangi 1. Karena indeksnya N, maka pangkat dari 2 adalah N dikurangi 1. Jadi, rumus umum nilai suku ke N dari barisan bilangan yang disajikan tadi adalah UN sama dengan 2 dipangkatkan N-1. Selesai sudah? Terjawab sudah? Terpecahkan sudah permasalahan untuk kasus yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, bahwa simpulannya ketika kita akan mengeneralisasi suatu barisan bilangan untuk menjadi rumus umum nilai suku ke N, tugas kita adalah bagaimana kita mencari hubungan antara bilangan-bilangan indeks yang menyatakan posisi dari suku dengan bilangan nilai yang kemudian kita nyatakan dalam operasi tertentu yang konsisten sehingga bisa ditarik kesimpulan menjadi rumus umum. Penguasaan kita di materi kali ini adalah menjadi prasyarat untuk melangkah ke subtopik berikutnya, yaitu mengeneralisasi pola konfigurasi suatu objek. Maka jangan lupa ikuti terus channel Ruang Matematika MGMP Matematika Kota Semarang. Sampai jumpa lagi.